Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Melanjutkan kembali ya tentang materi kita tentang kinematika gerak. Nah, selain kinematika gerak lurus, ada yang namanya gerak setengah lingkaran atau gerak parabola. Harus kita ingat kembali bahwa setiap gerakan itu sebenarnya adalah gerakan yang bergerak lurus. Hanya saja ketika misalnya dalam kasus ini dia ada setengah lingkaran, maka dia adalah kumpulan dari gerak lurus yang berbelok. Kalau gerak lurus berbelok berarti garis-garis ya. Misal ini setengah lingkarannya seperti ini. Ya, ini tanahnya. Nah, garis-garis setengah lingkaran ini atau lingkaran sendiri itu adalah kumpulan dari garis-garis lurus. Jadi ini garis lurus, kemudian ini garis lurus, ini garis lurus, garis lurus, garis lurus yang membentuk setengah lingkaran. Begitu. Jadi ini ada garis begini ke sana, kemudian dilanjutkan dengan sebuah garis yang setiap titik ini punya sudutnya masing-masing. Kalau sebuah garis punya sudut, maka kita harus ingat di dalam vektor. Saya hapus dulu. Di dalam vektor itu kita kenal bahwa setiap garis itu punya perspektif pada sumbu X dan sumbu Y, begitu ya kan. Jadi kalau misalnya ini adalah garis, ya garis dengan kecepatan, atau ini benda bergerak, misalnya ada bola ditendang, kemudian bola ini bergerak seperti ini. Nah, ketika dia bergerak begini, ini kan garis lurus ya. Garis lurus seperti ini bergerak dengan kecepatan tertentu, maka bisa kita buat proyeksinya ya. Jadi kita proyeksikan pada sumbu X dan sumbu Y. Kalau di sini 0 ya. Pada sumbu X dan sumbu Y maka akan ada proyeksi dari kecepatan ini. Ini sama seperti vektor, sama persis seperti vektor. Hanya yang berbeda apa? Yang berbeda adalah karena di vektor itu yang kita lihat adalah garis, sedangkan pada gerak ini yang kita lihat adalah kecepatannya, maka kecepatan yang ada pada garis ini akan diproyeksikan pada sumbu X menjadi kecepatan pada sumbu X. Jadi tadi bolanya naiknya ke atas, garisnya lurus ke atas, miring begini. Nah, pada sumbu X ini kan ada jarak yang dia lalui. Dengan misalnya kecepatan 2 meter per second, dia bergerak naik. Nah, ketika dia bergerak naik ini, sebenarnya kan selain dia maju, dia juga ke atas. Makanya dia menjadi miring garisnya. Nah, ketika dia maju, ini ada kecepatan pada jarak tertentu yang di bawah. Nah, ketika dia naik juga ada kecepatan pada ketinggian tertentu. Maka kecepatan yang garis ini tadi, dia bergerak di sini, ada kecepatan pada sumbu X, pada jarak yang di bawah, dan juga pada ketinggiannya. Maka menjadi Vx dan Vy. Sama seperti di sini yang saya gambarkan ya. Ada Vx dan Vy. Nah, sebenarnya ini adalah kecepatan. Jadi setiap titik di sini, kemudian di sini, dan seterusnya, ini punya kecepatan dan punya proyeksi pada Vx dan Vy, atau kecepatan pada jarak tersebut, gitu ya. Sampai pada titik tertinggi ini, pada titik tertinggi tersebut, kecepatannya yang ke atas, yang membuat dia naik ke atas itu menjadi 0. Maka dia nggak naik lagi ke atas, dia mulai turun. Kenapa dia tidak naik lagi ke atas, dia turun? Karena ada gerakan atau gaya gravitasi yang menarik dia untuk makin lama makin lambat sehingga kemudian berhenti, kemudian mulai jatuh ke bawah, gitu ya. Maka pada titik tertinggi ini ada yang namanya Y maksimum atau Y maksimal ya. Ini dimaksud dengan ketinggian ini ya, ketinggian maksimum. Nah, inilah Y maksimum. Sama ya, mau Y maksimum mau ketinggian maksimum itu sama. Yang dimaksud dengan Y maksimum adalah karena kita menggunakan sudut pandang sumbu Y. Kalau kita hanya melihat garis gerakan melingkarnya saja, maka kita sebutnya ketinggian maksimum
Ya, pada titik tertinggi di sini VY-nya sama dengan 0. Sudah tidak naik lagi ke atas, maka dia mulai turun. Ketika dia mulai turun di titik ini, di titik ini, di titik ini, dan seterusnya, akan muncul lagi yang namanya VY. VY itu dia karena mulai turun. Kecepatan ketinggian atau kecepatan pada ketinggian yang dia sudah turun ini. Ini juga kecepatan pada ketinggian ini. Di sini juga kecepatan pada ketinggian yang ini. Sebenarnya pada setiap titik semuanya punya Vx dan Vy, Vx dan Vy, dan punya kecepatannya masing-masing, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita menganggap gerakan ini adalah garis vektor, berarti pada setiap gerakan lurusnya di sini ada sudut. Ya, di sini ada sudut, di sini ada sudut, dan seterusnya. Di sini juga ada sudutnya, tuh ya. Kemudian di sini antara si penendang bola dengan jarak yang dituju atau ketika bolanya ditendang kemudian dia jatuh di titik paling jauh, ya. Kalau tadi di sini kita punya yang namanya titik tertinggi adalah saat bolanya sampai di titik tertinggi kemudian dia mulai jatuh, itulah titik tertingginya. Nah, sedangkan di sini kita punya X maksimum atau jarak maksimum. Jarak maksimum. Jarak maksimum itu apa? Maksudnya jarak maksimum itu adalah jarak yang bisa dicapai oleh benda atau oleh si bola dalam kasus ini yang sedang kita bicarakan untuk mencapai titik terjauhnya setelah dia ditembak atau ditendang dengan kecepatan tertentu. Jarak terjauhnya ketika dia jatuh itu di mana? Nah, itulah jarak maksimumnya atau X maksimumnya, ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sebuah persamaan. Dari penjelasan-penjelasan ini saya akan ke persamaan-persamaan yang ada. Jadi kita lihat dari titik nolnya dulu, ya. Di sini kita anggap ini tadi bola, ya, bola yang sedang ditendang. Ketika bola ditendang dengan kecepatan V0, karena tadi kita sudah tahu bahwa setiap garis itu pasti punya yang namanya sumbu X dan sumbu Y. Maka kalau di sini namanya garis vektornya kecepatan atau V, maka dia akan punya proyeksi Vx dan proyeksi Vy. Ini sudah kita bahas pada materi sebelumnya di vektor. Kalau ada Vx dan ada Vy, maka secara otomatis di sini ada sudut sebesar theta atau di sini saya tuliskan sebagai alfa, ya. Ingat lagi kalau ada Vx dan Vy maka akan muncul cos theta. Ya, di sini untuk Vx dia adalah V cos theta. Di sini untuk Vy, Vy-nya adalah V sin theta. Nah, kemudian kita masuk lagi ke garis yang ini di titik nolnya. Ya, pada titik nol ini kita punya kecepatan sebesar V0, maka secara otomatis kecepatan pada sumbu X-nya menjadi V0 cos alpha, ya, ini. Vy-nya gimana? Vy-nya adalah V0 sin alpha. Atau misal saya ganti dengan theta, maka dia akan menjadi sin theta cos theta. Nah, begitu juga di setiap titiknya. Di sini sama. Di sini ada titik A, kemudian di sini ada titik B, di sini ada titik C. Maka persamaannya menjadi sama. Ya, harus diingat bahwa di sini ada sudut, di sini ada sudut, kemudian di sini ada sudut, dan seterusnya. Ya, sama seperti vektor-vektor sebelumnya. Nah, yang berbeda apa? Yang berbeda ketika sebuah benda bergerak ke atas, pasti dia akan mencapai titik tertinggi, kemudian jatuh, turun lagi. Kalau dia sampai di titik tertinggi, maka rumus di titik tertingginya adalah Y maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2 kali gravitasi. Jadi sin kuadrat alfa ini maksudnya adalah sin alfa, sin dari sudut dikuadratkan. Misalnya sinnya sin 30, maka sin 30 hasilnya berapa? Dikuadratkan. Itu baru dikali dengan V0 kuadrat.
Nah, sedangkan pada titik terjauh, ini kan waktu titik terjauh ya. Di sini adalah titik terjauh. Ini adalah titik, yang ini adalah titik tertinggi. Nah, titik terjauhnya, karena titik terjauh itu jaraknya dari sini sampai dengan ke sini, ya, si bola tadi melambung jauh. Nah, jarak titik terjauhnya itu adalah X maksimum, atau jarak paling maksimum yang mampu dicapai oleh si benda. Rumusnya adalah V0 kuadrat sin 2 alfa atau sin 2 theta per gravitasi. Maksudnya berapa, gimana? Kalau tetanya 30, maka sin 2 kali 30, maka dia menjadi sin 60 gitu ya cara menghitungnya. Nah, kemudian karena di titik tertinggi tadi, di titik B ini ya, titik B itu adalah titik tertingginya, kemudian dia mulai jatuh ke bawah. Kalau dia di titik tertinggi, maka kita sepakat bahwa kecepatannya pasti 0. Kecepatan pada titik tertinggi itu, karena dia maju, kemudian berhenti, kemudian jatuh ke bawah. Nah, kalau dia kecepatannya 0, maka yang membuat dia naik ke atas ini sama dengan 0, dia akan turun ke bawah. Jadi ke depan, kecepatan dia untuk maju ke depan tetap, tapi kecepatan dia untuk naik ke atas sudah tidak ada. Makanya itulah yang membuat dia jatuh ke bawah. Kalau Vy-nya 0, maka dia tetap punya Vx, tapi Vy-nya yang membuat dia naik ke atas itu sudah 0. Itu pada titik tertinggi. Ya. Nah, kemudian pada titik tertinggi, jadi ketika ada si bola atau si benda kita tendang begitu ya, ditendang pada titik tertentu, kemudian dia jatuh, ini dari titik dia masih ada di bawah sampai dengan dia sampai di titik tertingginya di sini, ini kan ada waktu. Ya, ada waktunya dia sampai titik tertinggi. Ada berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk sampai di sini, kemudian dari sini sampai jatuh ke bawah, begitu ya. Dari titik 0 sampai dengan titik tertingginya, ini kita bisa menggunakan persamaan TP. Ya, atau waktu yang diperlukan untuk mencapai puncak. Makanya dia namanya time peak atau waktu untuk mencapai puncak. Itu silahkan masukkan rumus V0 sin alpha atau sin theta per gravitasi. Nah, sedangkan kalau dia sampai di bawah gimana? Dari titik yang pertama dia ditendang, kemudian sampai dia jatuh ke bawah, sampai dia jatuh ke tanah lagi. Nah, silahkan gunakan persamaan 2 kali titik atau waktu puncaknya. Jadi kan sama antara dia dari titik 0 sampai ke puncak, misal dia butuh waktu 2 detik. Ya, sampai ke bawah juga dia butuh waktunya 2 detik gitu. Jadi total waktunya adalah 4 detik. Karena 2 kali waktu yang dia gunakan atau yang dia butuhkan untuk sampai di puncak, kemudian sampai di bawah. Maka gunakan 2 kali TP atau 2 kali V0 sin alpha per gravitasi. Nah, itulah persamaan-persamaan yang kita gunakan untuk menghitung setiap kecepatan, waktu, ataupun juga titik tertinggi dan titik terjauh pada gerak parabola. Nah, sekarang silahkan bisa menyesuaikan persamaan-persamaan ini untuk menyelesaikan kasus yang ada di sini. Oke, jadi ada benda ini bergerak parabola, entah karena dia dilempar atau ditendang atau memang dia memiliki gerak seperti setengah lingkaran atau parabola. Yang kecepatan awal gerak benda ini adalah 3,2 meter per second. Kemudian sudutnya adalah 30 derajat. Kalau gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat, nah yang dicari adalah ketinggian maksimalnya atau Y maksimumnya berapa. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi ini adalah TP. Kemudian kecepatan pada titik tertingginya berapa, berarti V pada titik tertinggi, tadi kita sudah ada persamaannya. Kemudian jarak maksimal, berarti jarak itu
adanya tadi antara titik 0 sampai dengan titik akhir, berarti menjadi punyanya sumbu X. Karena yang ditanya adalah jarak maksimal, berarti X maksimum. Atau boleh juga kalian tuliskan dengan S maksimum, boleh. Ya, kalau Y maksimum ini tadi boleh juga kalian tuliskan H maksimum. Ini boleh ya, boleh pakai yang mana saja. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh tanah. Ingat tadi untuk mencapai titik tertinggi itu adalah TP. Kalau untuk menyentuh tanah berarti dia butuh dari titik dia berangkat naik ke atas kemudian turun ke bawah. Berarti ini adalah titik jatuhnya ya. Dia adalah 2 kali TP-nya. 2 kali. Nah, ini silahkan dikerjakan untuk melihat seperti apa kalian memahami persamaan yang tadi sudah saya sampaikan. Sampai di sini penjelasan terkait materi untuk setengah lingkaran ataupun gerak parabola. Silahkan dipelajari, nanti akan kita bahas untuk pemahaman lebih lanjut. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.